Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05, dan yang sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05, Ibu Bapak Guru semua, serta staf karyawan SDN Lenteng Agung 05 pagi yang sama kita cintai. Anak-anak Pak Guru semua, yang insya Allah pada pagi hari ini kita sama dapat mengikuti acara kultum pembiasaan setiap Jumat pagi. Mari kita bersiap-siap mengambil air wudhu, menyiapkan perlengkapan sholat, dan menyiapkan Al-Quran. Karena selepas kita mendengarkan kultum, lalu kita sholat duha, dan kita bertadarus Al-Quran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua, apa kabar pagi ini? Apa kabar pada pagi hari ini? Insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan kultum, mari kita baca sama-sama suratul Fatihah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini seperti biasa kita mendengarkan kultum atau nasihat-nasihat tentang pendidikan agama Islam. Pada saat-saat sekarang ini, maka kita tetap belajar di rumah masing-masing, yaitu dengan menunggu kiriman-kiriman baik berupa video ataupun tulisan-tulisan ataupun soal-soal yang kita kenal belajar jarak jauh. Apa sebabnya kita belum bertatap muka? Karena kita masih dilanda berbagai macam musibah, yaitu diantaranya kita sedang menghadapi pandemi atau berupa virus yang menyakitkan, yang membuat orang
terpapar dan bisa meninggal dunia. Itulah sebabnya kita belum bertatap muka di sekolah. Semua itu yang kita sebut musibah. Apa anak-anak? Musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, itu disebut musibah. Baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu disebut musibah. Dan dari mana datangnya musibah? Kalau musibah yang baik itu datang dari Allah, tapi musibah yang tidak baik datang dari diri kita sendiri. Apa dalam firman Allah? Man musibatan hasanatan faminallah, wa min musibatan syai'atan famin nafsik. Apabila satu musibah yang menyenangkan atau yang baik, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau musibah itu tidak baik, maka itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, itulah. Jadi, kalau Allah berikan saat ini sesuatu diri kita merasa baik, itu dari Allah. Kalau pada saat ini kita merasa tidak baik, maka itu datang dari diri kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita merasakan kondisi kita pada saat ini sehat, panjang umur, banyak rezeki, kita rasakan itu baik, maka kita menyikapinya bagaimana? Apabila kita mendapat musibah yang baik, kita sikapi secara bagaimana? Nah, supaya yang baik ini tetap kita miliki, supaya kesehatan ini kita miliki, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Aku ulangi, segala sesuatu musibah yang sifatnya baik kita rasakan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Supaya apa? Supaya nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahi. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, nanti Allah tambahin lagi. Hari ini umpamanya kita punya duit 10.000. Kita bersyukur. Insya Allah besok jadi 20.000 dan seterusnya. Tapi kalau hari ini kita punya duit 10.000, kita marah-marah, jengkel, maka besok Allah cabut nikmatnya, hilang duit kita. 10.000 enggak, 20.000 enggak. Itu namanya kalau kita tidak bersyukur. Sedangkan apabila musibah itu kita rasakan kurang baik, umpamanya keluarga meninggal, kita anggap kurang baik. Umpamanya hari ini kita kurang sehat, kita anggap kurang baik. Bagaimana cara menyikapinya jika mendapat musibah yang kurang baik? Maka Allah mengajarkan sabar. Aku ulangi, apabila kita mendapat musibah yang kita rasakan kurang enak, bersabar. Innallaha ma'a sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, itulah anak-anak. Jadi, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami dalam hidup ini, semuanya musibah.
dapat nilai yang memuaskan musibah, dapat nilai yang rendah atau sedikit musibah, dapat rezeki banyak musibah, rezeki sedikit juga musibah, sehat musibah, sakit juga musibah. Tergantung kita menyikapinya. Jika musibah itu kita rasakan enak, maka kita bersyukur. Jika musibah kita rasakan kurang enak, maka kita bersabar. Semua itu adalah ujian bagi kita. Apabila kita bersabar, insya Allah selamat. Tapi kalau kita tidak bersabar, maka kiamat. Rasanya dunia ini sempit. Nah, itulah anak-anak, wal asri sering kita baca. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Kita manusia rugi. Kalau binatang nggak rugi. Nah, itulah kelebihan manusia daripada binatang. Manusia rugi. Kenapa? Karena manusia ini dicatat segala perbuatannya. Kalau binatang enggak dicatat. Siapa yang tidak merugi manusia ini? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beruntung. Apalagi manusia itu merugi, tapi ada yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus solihati, bukan sekedar beriman, dia beramal soleh. Apa contohnya beramal soleh? Sholat subuh, beramal soleh. Apalagi mengerjakan tugas-tugas dari bapak ibu guru, dikerjakan dengan sendiri, itu amal soleh. Taat kepada orang tuanya, itu amal soleh. Disuruh apa saja dia terima. Suruh ngepel, nyapu, nyuci piring dan sebagainya dia terima, itu amal soleh. Itulah dia tidak rugi, orang yang beruntung termasuk. Dan siapa lagi? Wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil haq. Dia saling memberi nasihat yang baik-baik. Wa tawassaw bis-sabr, dan dia selalu bersabar dalam menyikapi hidup ini. Apapun yang terjadi, dia bersabar. Nah, itulah anak-anak, kesimpulannya kutum Jumat pagi ini, kita dalam menghadapi musibah hendaknya bersyukur jika itu musibah yang nikmat, dan kita bersabar jika musibah itu kita rasakan kurang nikmat. Demikianlah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar dan senantiasa bersyukur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.